Halo teman-temanku yang terkasih, kembali lagi bersama kami dalam video-video pendalaman Sakramen Karisma. Pada hari ini kita akan masuk video yang ke-11 dengan tema Berani Membela Iman. Tujuan dari video yang ke-11 ini adalah membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap iman Katolik, membangkitkan keberanian membela gereja. Untuk pendalaman atau kita melihat lebih dalam lagi tentang tema ini, nanti teman-teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan lebih detail lagi untuk membantu teman-teman semua berefleksi tentang pendalaman tema ini. Ya, mari kita langsung saja memulai pertemuan kita yang ke-11 ini dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan kebaikanmu yang tiada henti Engkau curahkan kepada kami semua. Sekarang kami akan memulai video kami yang ke-11. Kami mohon berkat-Mu untuk menuntun dan membantu kami untuk melihat lebih jauh, mendalami dan berefleksi tentang tema pada pertemuan kami yang ke-11 ini. Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman semua, Krismawan-Krismawati. Di pertemuan ke-11 ini kita berbicara dengan tema membela iman. Nah, di seri pengalaman ini jujur saja saya tidak memiliki pengalaman yang begitu konkret dalam membela iman hingga menjadi martir. Tetapi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada yang telah terjadi. Contohnya yaitu ketika Portugal pergi ke Aceh, itu di situ ada satu biarawan yang bernama Dionysius. Dia datang dari Portugis ke Aceh. Kemudian di Aceh mereka dianggap oleh Sultan adalah untuk menyebarkan agama Kristen. Hingga pada akhirnya dia disiksa dan meninggal oleh karena imannya. Namun ada fakta unik yang saya lihat di situ bahwa walaupun dia disiksa dan disuruh mengingkari imannya sendiri, dia tetap berpegang teguh pada imannya hingga akhirnya dia menjadi martir di Aceh. Nah, ketika dia meninggal, itu katanya bahwa jenazahnya itu tetap utuh selama 1 minggu. Kemudian ketika dibuang di laut ataupun di sungai, kembali lagi ke tempat dia dipenggal alias dieksekusi. Kemudian contoh lain membela iman adalah seperti yang kita tahu juga, para martir dari zaman dahulu, zaman para rasul, mereka disiksa, dianiaya hingga akhirnya mereka menjadi martir. Nah, berbicara dengan membela iman, saya jadi teringat tentang salah satu film yang menarik bagi saya, yaitu film Silence. Mungkin teman-teman semua sudah menonton film tersebut. Di film tersebut dikisahkan bahwa mereka datang ke Jepang, kemudian para imam, terus para pengikutnya alias orang-orang Katolik di zaman itu, mereka disiksa hingga menjadi martir di Jepang. Nah, kemudian para petinggi Jepang pada saat itu memiliki ide bahwa mereka harus memutuskan rantai dari kepalanya, yaitu seorang imam. Untuk nama imamnya sendiri saya lupa, tetapi di film tersebut bahwa mereka disiksa dengan cara para pengikut Kristus itu dieksekusi mati dan disiksa hingga akhirnya mengganggu mental
seorang imam tersebut, dan pada akhirnya imam tersebut pindah keyakinan dan melepas kekatolikannya dan hidup di sana. Tetapi ketika dia meninggal, dia tetap memegang salib. Di situ saya lihat bahwa sulit sekali dalam membela iman pada zaman itu. Kemudian pada konteks kita sekarang, yaitu pengalaman saya pribadi, walaupun saya beragama Katolik, terkadang saya dihadapkan masalah-masalah seperti itu, didiskriminasi dan sebagainya. Tetapi di situ saya belajar untuk kuat. Pengalaman saya masih kecil, ya walaupun saya tidak sampai menjadi martir karena saya masih hidup sampai saat ini, tapi pernah ada suatu pengalaman bahwa ketika saya masih kecil, saya dilecehkan, dihina, agama Katolik saya dihina dan sebagainya. Tetapi di situ saya berusaha kuat dan tetap menerima apa yang mereka hina ke saya, dan saya tetap berpegang teguh terhadap apa yang saya yakini. Nah, pengalaman saya ini saya pelajari dan akhirnya timbul pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita semua berani membela iman kita apapun yang terjadi, atau kita akan menyerah begitu saja terhadap masalah ataupun diskriminasi yang terjadi? Seperti yang telah saya sharingkan, yaitu pengalaman Dionysius yang tetap setia di Aceh hingga meninggal, atau kita akan menjadi seperti seorang imam yang meninggalkan kekatolikannya, meninggalkan Kristus, seperti di film Silence. Itu saja sharing pengalaman yang bisa saya sharingkan, dan kita akan melanjutkan ke pendalaman kitab suci yang akan dibawakan oleh Frater James. Saudara dan saudari Krismawan Krismawati yang terkasih, pada kesempatan ini kita melanjutkan pada pendalaman kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 26 sampai dengan 42. Saya mencoba untuk membacakan agar kita refleksi bersama tentang bagaimana kita membela iman. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka,
dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dan mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitahukan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Teman-teman muda, saudara dan saudari Krismawan Krismawati yang terkasih, sebagaimana tema kita tentang berani membela iman, bacaan ini mau meneguhkan kita bagaimana pengalaman para rasul dalam membela iman mereka akan Yesus yang mereka imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para rasul bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi mati untuk iman mereka akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Inilah yang mereka lakukan, inilah yang mereka pertahankan kepada ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama di Yerusalem. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagai Krismawan Krismawati, kita semua senantiasa diajak untuk bagaimana mempertahankan iman kita di tengah kemajemukan, di tengah pluralitas yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita tidak pernah didorong untuk menerapkan sebuah sistem atau bagaimana kita mengkristenkan seseorang, tetapi bagaimana iman yang ada dalam diri kita mampu menyadarkan orang lain. Itu adalah tujuan kita, bukan utama kita mengkristenkan orang, tetapi dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Mesias. Memang kita telah mendengar bacaan dari kisah para rasul ini. Para rasul menunjukkan kepada kita agar kita bertindak melakukan sesuai dengan situasi dan zaman yang kita hadapi saat ini. Maka saudara-saudari, mari kita persiapkan hati, batin, dan seluruh diri kita untuk menerima sakramen yang semakin menguatkan iman kita.
menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Halo teman-teman semua. Setelah kita mendengarkan sharing kitab suci, sekarang kita masuk pada penerapan. Nah, tema kita pada video kali ini, video ke-11 ini merupakan berani membela iman. Maka pertama-tama pertanyaan yang harus kita refleksikan di dalam diri kita sebagai orang Katolik yaitu, apakah kita semakin mencintai dan semakin bangga dengan iman Katolik? Apa yang kita banggakan? Kita harus tahu. Setelah kita semakin mencintai iman Katolik dan bangga akan iman Katolik, maka kita harus berani mewartakan iman kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita akan sedang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Saya yakin bahwa di dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang Katolik, di tengah kemajemukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai keyakinan. Nah, pada saat-saat itulah keberanian kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita itu diuji. Apakah kita sungguh bangga, sungguh mencintai iman kita? Dan apabila kita bangga dan mencintai iman kita, apa kita berani membela iman kita? Apa yang mau kita bela seperti itu? Nah teman-teman, sebagaimana di dalam bacaan kitab suci tadi, bagaimana kita melihat bahwa para rasul sejak dahulu sebagai jemaat perdana, jemaat awal mula setelah kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita, mereka mempunyai keberanian untuk mewartakan iman. Dasar keberanian mereka adalah keyakinan mereka akan kebangkitan Yesus, bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. Nah teman-teman, sebagai orang Katolik di zaman ini, zaman sekarang ini, pertama-tama kita harus percaya, yakin bahwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lebih daripada itu juga, kita juga harus belajar kehidupan Yesus sejak sengsara, wafat, dan sampai pada kebangkitan. Nah itulah pokok iman kita. Maka dari itu, untuk berani mewartakan iman kita ini, kita harus belajar juga akan Yesus, kehidupan Yesus Kristus sendiri. Dan kita yang akan kita terapkan ini, itulah yang kita tahu, yang kita ketahui tentang kehidupan Yesus, bagaimana Ia ketika berhadapan dengan orang-orang berdosa, Ia mengampuni. Ketika berhadapan dengan aturan yang begitu kaku yang dibuat manusia untuk mementingkan dirinya,
Disitulah kita tahu bagaimana sikap Yesus mengecam aturan itu. Untuk apa? Supaya membebaskan manusia. Manusia sungguh-sungguh terarah pada perintah Tuhan, bukan perintah manusia yang dibuat untuk kepentingannya. Nah, mungkin ada dari antara kita yang sudah berada dalam dunia kerja, atau siapa saja, kita sedang diuji kejujuran kita. Misalkan saja nih, apakah saya mau ikut korupsi? Apakah saya mau melenyapkan uang yang dipercayakan bos kepada saya? Nah, itulah. Hal inilah yang diuji. Mau pengalaman seperti ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan bahwa saya beriman Katolik, bahwa saya dalam pengalaman saat seperti itu, saya ditantang untuk memberi kesaksian akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, demikianlah penerapan dalam video kali ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan, semakin berani, semakin teguh membela iman kita. Intinya yang pertama bahwa kita belajar dulu. Kita belajar, kita bangga akan iman kita. Kita belajar apa yang kita banggakan. Mengapa kita bangga menjadi iman Katolik? Setelah itu belajar, barulah kita mewartakan iman akan Yesus Kristus. Itulah orang-orang Katolik sejati. Terima kasih sudah menonton video ke-11 ini. Teman-teman yang terkasih, terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua masih bersama kami dalam video-video pendalaman tentang sakramen Karisma. Kita telah melalui sakramen Karisma dalam tema yang ke-11 ini dengan baik. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua. Semoga segala penjelasan, refleksi yang diberikan oleh teman-teman saya tadi dapat membantu teman-teman semua untuk melihat lebih jauh, untuk berefleksi lebih jauh tentang bagaimana berani membela iman kita sebagai seorang Katolik yang baik. Mari kita tutup pertemuan kita yang ke-11 ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah bersama-sama melewati video yang ke-11 ini. Semoga segala permenungan, refleksi yang kami peroleh bersama dapat membantu teman-teman semua untuk masuk lebih jauh, untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, menjadi anggota gereja Katolik yang setia dalam membela imannya. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.